Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini dan melalui kesempatan yang barokah ini, saya selaku khatib mengajak kita semua agar selalu dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benar takwa, yakni menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pada kesempatan yang mulia ini pula, saya mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa izinnya, karena tanpa ridhonya, karena tanpa nikmat kesempatan darinya, karena tanpa nikmat usia darinya, dan karena tanpa nikmat Islam darinya, saya yakin sungguh kita tidak akan berada di masjid ini untuk menjalankan kewajiban kita, yakni sholat Jumat berjamaah. Sehingga patutlah kita syukuri itu semua. Dalam bentuk syukur itu kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, masih banyak orang-orang yang tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka terbaring sakit di rumah sakit, sehingga mereka tidak bisa menjalankan sholat Jumat berjamaah bersama kita. Lihatlah, masih banyak orang yang kurang beruntung dari kita. Mereka tidak diberikan nikmat iman di hatinya, sehingga mereka tidak mampu melangkahkan kakinya ke masjid yang mulia ini untuk menjalankan ibadah sholat Jumat berjamaah bersama-sama. Harusnya setiap kematian dijadikan muhasabah bahwa yang dulunya masih berada dengan kita tidak lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri sholat Jumat berjamaah. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Melalui kesempatan yang mulia ini pula, saya mengajak kita semua, marilah sama-sama bersalawat kepada Nabi Allah, kekasih Allah, yang di akhir hayatnya dia sampaikan ke malaikat Jibril alaihissalam di saat beliau merasakan sakratul maut. Apa yang beliau sampaikan? Ya Jibril, bagaimana nasib umatku
Apakah mereka mampu merasakan, mampu menahan sakitnya sakratul maut? Di saat malaikat maut untuk mencabut nyawanya, dia tidak meneriaki keluarganya. Dia tidak meneriaki istri-istrinya, tapi dia teriak, umatku, ummati, ummati, ummati. Dia ingat kita semua di akhir zaman kelak ketika beliau sudah tidak ada bersama kita, bagaimana nasib kita setelahnya. Untuk itu, marilah kita haturkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selalu istiqomah di jalannya hingga akhir hayat kita nanti. Salawat dan salam pula mari kita haturkan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya. Semoga kita semua pun tetap berada di iman Islam sampai akhir hayat kita nanti. Ahibati fillah, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Perintah salat Jumat merupakan sebuah kewajiban untuk kita semua. Bahkan dalam perintah salat Jumat itu, saking wajibnya salat Jumat, Allah abadikan Jumat dalam salah satu suratnya dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Jum'ah. Dalam surat Al-Jum'ah ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wazarul bai'ah. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan kepadamu untuk menunaikan salat Jumat, maka segeralah kamu menuju dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan tinggalkan semua perkara jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Namun sungguh sayang, walaupun perintah salat Jumat berjamaah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surat Al-Jum'ah ayat 9 ini, masih banyak dari kita yang enggan meninggalkan dagangan-dagangan mereka. Bahkan tidak sedikit dari kita pun dalam proses Jumat berlangsung, mereka masih membicarakan tentang dagangan itu sendiri. Padahal di dalam sholat Jumat, selain kewajiban, sholat Jumat memiliki banyak sekali keutamaan dan pahala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sampaikan bahwa ada 4 perkara, ada 4 pahala besar yang ketika kita menjalankan sholat Jumat dengan benar, maka pahala itu bisa kita dapatkan. Yang pertama, kata Rasulullah, pahala sholat Jumat berjamaah yakni menghapus dosa-dosa kecil kita. Hal ini disampaikan oleh baginda Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu dari Jumat ke Jumat berikutnya dan dari
Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa-dosa kecil di antara waktu-waktu tersebut selama dosa besar dijauhi. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa pahala Jumat yang kedua ialah pahala yang besar bagi yang datang lebih awal untuk menunaikan salat Jumat berjamaah. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa mandi pada hari Jumat seperti mandi janabah lalu pergi ke masjid lebih awal waktu, seakan-akan ia berkurban dengan unta. Yang datang setelahnya seperti berkurban dengan sapi. Dan yang datang setelahnya seperti dia berkurban dengan kambing. Lalu yang datang setelahnya seperti berkurban dengan ayam. Dan yang datang setelahnya seperti berkurban dengan telur. Ketika imam naik mimbar, para malaikat hadir dan mendengarkan khutbah Jumat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, kata Rasulullah bahwa pahala Jumat untuk kita dapatkan yakni didatangi malaikat dan dicatat pahalanya. Hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat berdiri di pintu-pintu masjid dan mencatat siapa saja yang datang untuk sholat Jumat sesuai urutan kedatangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin sholat Jumat rahimakumullah. Dan yang keempat, kata Rasulullah, pahala yang kita dapatkan saat kita melaksanakan sholat Jumat berjamaah, ketika kita mendengarkan khutbah, itu merupakan ibadah. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa jika engkau berkata kepada temanmu pada hari Jumat, diamlah, sementara khatib sedang berkhutbah, maka engkau telah sia-sia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ahibati fillah. Namun bagaimana mungkin keutamaan Jumat itu kita dapatkan, pahala-pahala Jumat itu kita dapatkan, namun kita semua tidak mengetahui adab sholat Jumat berjamaah. Jangan sampai di antara kita sudah 20 tahun kita hidup, 20 tahun menjalankan sholat Jumat, 30 tahun menjalankan sholat Jumat, bahkan 60, 70, 100 tahun menjalankan sholat Jumat, tapi kita tidak mengetahui adab sholat Jumat itu sendiri. Untuk itu, adapun yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disunahkan kepada kita terkait dengan adab menghadiri sholat Jumat, yaitu yang pertama, kita disunahkan untuk datang lebih awal ke masjid menghadiri sholat Jumat berjamaah. Hal ini disampaikan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 881. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berangkat Jumat di awal waktu, maka ia seperti berkurban dengan unta. Siapa yang berangkat Jumat di waktu kedua, maka ia seperti berkurban dengan sapi. Siapa yang berangkat Jumat di waktu ketiga, maka ia seperti berkurban dengan kambing gibas yang bertanduk. Siapa yang berangkat Jumat di waktu keempat, maka ia seperti berkurban dengan ayam. Siapa yang berangkat Jumat di waktu kelima, maka ia seperti berkurban dengan telur. Namun sungguh sayang, di antara kita semua masih melalaikan adab yang pertama ini. Bahkan sebagian dari kita ketika khotib sudah naik di mimbar,
baru mereka keluar dari rumahnya untuk menghadiri sholat Jumat. Bahkan ada dari kita, di saat khotib sudah naik di khutbah kedua, baru mereka menghadiri masjid-masjid untuk menjalankan sholat Jumat berjamaah. Hadirin sholat Jumat rahimakumullah. Adab yang kedua, kata Rasulullah, kita disunatkan untuk mandi dan bersih-bersih dari rumah sebelum menghadiri sholat Jumat berjamaah. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat An-Nasai nomor 1380. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwudu di hari Jumat, maka itu baik. Namun barang siapa mandi ketika itu, maka itu lebih afdol, lebih baik. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, kita disunatkan. Yang ketiga adalah berangkat dari rumah dalam keadaan berwudu. Hal ini disampaikan dalam hadis riwayat Muslim nomor 857. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu lalu memperbagus wudunya, kemudian ia mendatangi sholat Jumat, kemudian di atas khutbah ia betul-betul mendengarkan dan diam, maka dosanya antara Jumat saat ini dan Jumat sebelumnya ditambah 3 hari akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bermain-main dengan tongkat, maka ia benar-benar melakukan hal yang batil atau tercela. Ahibati fillah, kata Rasulullah SAW, disunatkan yang keempat adab salat Jumat ialah kita dilarang untuk berbicara dan ngobrol saat mendengar khutbah Jumat. Hal ini disampaikan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 934 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, jika engkau berkata pada sahabatmu pada hari Jumat, diamlah, khotib sedang berkhutbah, sesungguhnya engkau telah berkata sia-sia. Namun sayang, banyak di antara kita masih terus lalai dalam adab yang keempat ini. Masih banyak di antara kita untuk tidak memilih masuk ke dalam masjid, mengisi saf-saf yang paling terdepan. Mereka lebih memilih melalaikan adab ini, memilih di luar untuk bercerita, berbicara tentang politik, berbicara tentang dagangannya, berbicara tentang urusan dunia yang tidak ada manfaatnya. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Adab yang kelima, Rasulullah SAW bersabda, ketika kita mendatangi salat Jumat, kita disunatkan untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid sebelum duduk. Hal ini disampaikan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 930. Rasulullah SAW bersabda, wahai Sulaik, berdirilah dan kerjakanlah salat 2 rakaat tahiyatul masjid, persingkat salatmu agar bisa mendengar khutbah. Lantas beliau bersabda, jika salah seorang di antara kalian menghadiri salat Jumat dan imam berkhutbah, tetaplah kerjakan salat sunnah 2 rakaat dan persingkatlah. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Adab yang keenam, Rasulullah SAW menyunatkan kepada kita bahwa kita dilarang memeluk lutut saat mendengar khutbah Jumat. Hal ini disampaikan dalam hadis riwayat Tirmizi bahwa Rasulullah SAW bersabda, beliau melarang dari duduk dengan memeluk lutut pada saat imam sedang berkhutbah. Hal ini namun sungguh sayang, khutbah Jumat yang begitu singkat, namun sebagian jamaah mereka hanya datang melaksanakan rutinitas Jumat saja. Mereka tidak mengutamakan, menyempurnakan adab-adab Jumat. Bahkan dari kita
ada yang tertidur saat khotib menyampaikan khutbahnya, sehingga Jumat itu menjadi sia-sia. Padahal seharusnya ketika Jumat ke Jumat kita menghadiri khutbah Jumat, kita mendengar khutbah Jumat, harusnya setiap pekan ke pekan, setiap Jumat ke Jumat kita adanya penaikan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Grafik keimanan kita harusnya naik. Yang dulunya kita sholat hanya 1 kali sehari, kita sholat hanya 1 minggu 1 kali. Harusnya dengan Jumat seperti ini menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbaiki semua yang kurang-kurang dari kita. Kita memperbaiki semua yang kita lalai selama ini dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Untuk itu, melalui khutbah yang singkat ini, marilah kita semua bermuhasabah diri, memperbaiki adab-adab salat Jumat kita yang mungkin saja di antara kita semua masih hilaf dalam menjalankan adab-adab tersebut, sehingga tidak meraih pahala Jumat dan keutamaan Jumat. Jangan sampai Jumat kita hanya datang untuk sekedar formalitas saja, tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ahibati fillah, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini saya ingin mengajak kita semua, marilah bukan hanya sholat Jumat yang kita perbaiki, namun sholat-sholat berjamaah, sholat 5 waktu kita perbaiki sebagai bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai wujud syukur kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena terus diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kita yang dulunya berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu Allah berikan cobaan kepadanya, dia diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mampu melakukan apa-apa. Di dalam sakit itu dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, angkatlah penyakitku. Ya Allah, sembuhkanlah aku dari sakit ini. Aku berjanji kepadamu ya Allah, ketika aku sehat, ketika aku diberikan kesembuhan olehmu, aku akan taat kepadamu." Namun apa? Berapa banyak orang yang telah Allah sembuhkan, mereka lupa dengan janji-janji itu. Mereka lupa dengan panggilan-panggilan Allah ketika mengajak kita untuk sholat berjamaah. Berapa banyak dari kita yang dulunya mereka tidak diberikan pekerjaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menunda
rizkinya melalui pekerjaan. Sebelum Allah kasih rizki kepadanya dalam bentuk pekerjaan, mereka taat kepada Allah. Bahkan setiap saat, setiap waktu mereka bersujud, memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah pekerjaan kepada hamba. Hamba berjanji, ya Allah, ketika Engkau memberikan rizki dalam bentuk pekerjaan kepadaku, aku akan taat kepadamu. Namun lihatlah, berapa banyak orang yang sebelum Allah kasih pekerjaan kepada dia begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Allah berikan pekerjaan kepada dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia lebih mementingkan bos-bosnya di kantor dibandingkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dari kita yang dulunya usaha Allah bangkrutkan, Allah uji dengan bangkrut usahanya. Dalam keadaan bangkrut usahanya, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat dan meminta, ya Allah, bantulah hamba, perbaikilah usaha hamba. Namun ketika Allah bantu memperbaiki usahanya, dia sibuk dengan usahanya. Dia sibuk melupakan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, Allah dengan mudah akan mengambil semua rizki yang Allah titipkan kepada kita semua. Untuk itu, marilah melalui kesempatan Jumat ini, saya selaku khotib menasihati diri saya pribadi dan kita semua, kiranya kita semua memperbaiki diri kita untuk jauh lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah jemaah sekalian, kita berdoa semoga apa yang kita ikhtiarkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah lindungi kita semua. Allah lindungi keluarga kita semua. Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Allah berikan nikmat iman terus kepada hati kita, sehingga kita rasa gelisah ketika kita meninggalkan sholat berjamaah. Dan pada kesempatan ini pula, marilah kita berdoa kepada pemimpin-pemimpin kita. Semoga pemimpin-pemimpin kita menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin-pemimpin yang nantinya memberikan keberkahan-keberkahan kepada daerah ini. Pemimpin-pemimpin yang bukan nantinya mendatangkan musibah kepada daerah ini. Untuk itu, kita berdoa kepada mereka. Semoga Allah sehatkan mereka dan mereka menyuarakan agama Allah melalui pemerintahan. Marilah kita berdoa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat innaka sami'un qaribun muhibu da'wat Rabbana la tu'akhizna in nasina aw ata'na Rabbana wa la tahmil alaina isran kama halamtahu alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.